Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 49. Tidur berdua. "Bi, Isa tidur ya," ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya. Alisa mengambil posisi paling pinggir dan membelakangi suaminya. Selimut yang dipakainya ditariknya hingga ke atas menutupi kepalanya. Atar memandang istrinya yang sudah hilang di dalam selimut. Tangannya yang kekar menarik-narik selimut istrinya. "Isa ngantuk om," ucap Alisa. Atar menarik turun selimut istrinya hingga kepala istrinya keluar dari dalam selimut. Pria itu menarik tangan istrinya agar tubuh istrinya menghadap ke arahnya. "Jangan cium Isa lagi, bibir Isa sudah bengkak," ucap Alisa menutup wajahnya dengan telapak tangannya. "Saya merasa bahwa kamu sangat suka saya cium, sehingga dengan sengaja kamu mengulangi kalimat larangan itu," ucap Atar yang tersenyum tipis memandang istrinya yang menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Alisa melepaskan tangannya yang menutupi wajahnya yang sudah teramat merah. "Isa beneran gak sengaja," ucapnya yang memajukan bibirnya. Atar memandang bibir istrinya yang bengkak karena perbuatannya. "Isa ngantuk Bi," ucapnya memandang suaminya dengan wajah memelas. "Kalau lagi tidur, nggak boleh membelakangi suami," ucapnya menarik tubuh istrinya agar lebih dekat dengannya. "Isa nanti nggak bisa tidur Bi," keluhnya. "Kenapa?" tanya Atar. "Isa belum biasa," ucapnya. "Kamu akan terbiasa," ucapnya yang menarik istrinya dan memeluknya. Alisa memejamkan matanya ketika wajahnya begitu dekat dengan wajah suaminya. Alisa bisa merasakan hembusan nafas suaminya. Begitu juga dengan suaminya yang bisa merasakan hembusan nafas istrinya. Suara detak jantung suaminya begitu sangat keras terdengar di telinganya. "Tapi Isa jangan digitu-gituin ya Bi," pintanya yang belum siap. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. "Digitu-gituin seperti apa maksudnya?" ucapnya. "Yang seperti dibilang orang Bi," ucap Alisa. "Orang bilang apa?" tanya Atar. Alisa tidak berani menjawab pertanyaan suaminya karena dia tahu nanti dia pasti akan terjebak dengan pertanyaan suaminya tersebut. "Isa nggak ngerti," ucapnya. "Mau saya ajarin," ucap Atar yang tersenyum tipis memandang istrinya. Dengan cepat Alisa menggelengkan kepalanya. "Sudah Isa duga, Isa pasti kena lagi," ucapnya dalam hati. "Dalam hitungan 10, bila tidak tidur, akan saya ajarin," ucapnya dengan mengulum senyumnya. "Jangan Bi, Isa akan langsung tidur dalam hitungan ketiga," ucapnya langsung memejamkan matanya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Atar memandang wajah istrinya yang sudah memicingkan matanya. "Kamu belum memberikan suami kamu ciuman selamat tidur," ucapnya. Alisa kembali membuka matanya. "Apakah itu penting Bi?" ucapnya. "Tentu saja," ucap Atar. "Bi, tukaran ya," ucap Alisa dengan wajah yang begitu amat merah saat mengajukan permohonannya. "Apa kamu mau saya yang mencium kamu?" ucap Atar yang memandang wajah istrinya. Ia tidak ada bosan-bosannya menjahili istri polosnya. "Iya Bi," ucap Alisa yang tanpa memandangnya. Atar tersenyum saat mendengar jawaban istrinya.
Didekatkannya wajahnya hingga semakin dekat dengan wajah istrinya. Bibirnya menyentuh bibir istrinya yang terasa amat lembut. Diciumnya istrinya dengan sangat lembut. Atar melepaskan bibir istrinya saat ia semakin bergairah. Diciumnya pipi kiri dan kanan, kening, hidung, dan juga dagu istrinya. "Ayo tidur," ucapnya memeluk tubuh istrinya. Alisa memejamkan matanya dan merasakan tubuh hangat suaminya. Hembusan nafas suaminya menyapu daun telinganya. Alisa bangun ketika merasakan tangan kekar suaminya yang melingkar di perutnya. Alisa panik saat baju kemeja yang dipakainya dalam kondisi naik ke atas. Alisa berusaha melepaskan tangan suaminya dengan sangat pelan agar suaminya tidak terbangun. Alisa sangat kaget saat tangan suaminya semakin naik ke dadanya. Alisa berusaha melepaskan tangan suaminya. "Ada apa sayang?" ucap Atar yang terbangun. "Tangan Bi," ucap Alisa. Atar meraba tangannya yang berada di atas dada istrinya. "Oh ini, lumayan walaupun gak besar," ucapnya yang masih memejamkan matanya. Alisa hanya diam saat menyadari bahwa suaminya belum bangun seutuhnya. "Tangan Bi," ucapnya ketika tangan suaminya masuk ke dalam baju kemejanya. "Iya, tapi minta dipegang," ucapnya. "Isa nggak minta dipegang," ucapnya. "Tapi kamu dengan sengaja meletakkan tangan saya di sini," ucapnya. "Bi, Isa mau ke kamar mandi," ucapnya yang berusaha menghindar. Atar tersenyum dan melepaskan tangannya. Alisa tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia turun dari tempat tidur dan berlari masuk ke dalam kamar mandi. Atar tersenyum saat memandang istrinya tersebut. "Sabar," ucapnya. Dia tidak mungkin langsung minta istrinya melakukan hal tersebut, mengingat istrinya yang masih teramat polos. Atar duduk menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur sambil menunggu istrinya keluar dari kamar mandi. "Kenapa lama sekali dalam kamar mandi?" ucap Atar memandang istrinya yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Alisa menggelengkan kepalanya. "Enggak ada Bi," ucapnya. "Apa sudah wudhu?" tanyanya. Alisa menggelengkan kepalanya. "Isa nggak bisa sholat Bi, nggak ada mukena," jawabnya. "Itu mukenanya sudah ada sekalian baju," ucap Atar memberitahu istrinya. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Kalau gitu Isa mandi dulu ya Bi," ucapnya. Atar tersenyum memandang istrinya. "Apa mau mandi berdua?" tanyanya yang tersenyum jahil. Dengan cepat Alisa menggelengkan kepalanya dan mengambil handuk. Alisa berlari ke kamar mandi. Atar hanya tersenyum memandang sikap istrinya yang masih terlihat sangat malu-malu bila bersama dengannya. "Bi, tolong ambilin baju Isa," ucap Alisa yang berteriak di dalam kamar mandi. Atar mengambil baju istrinya lengkap dengan pakaian dalamnya. Pria itu mengetuk pintu kamar mandi tersebut. "Mana Bi?" ucap Alisa mengeluarkan tangannya. "Ini," ucap Atar yang meletakkan baju ke tangan istrinya. Saat ini, pria itu tidak berniat mengerjain istrinya, mengingat sebentar lagi waktunya sholat. Alisa mengambil pakaian yang diberikan oleh suaminya. "Makasih ya Bi," ucapnya sedikit melihat dari celah pintu. Alisa menutup pintu kamar mandi saat melihat suaminya yang berencana untuk melihatnya. Alisa tersenyum saat melihat ternyata pakaian diberikan oleh suaminya sangat lengkap, termasuk pakaian dalaman. Alisa memakai baju long dress berwarna pink dengan lengan pendek. Alisa melihat baju yang dipakainya begitu sangat pas di tubuhnya.
Alisa keluar di dalam kamar mandi setelah ia memakai pakaian. "Pas," ucap Atar yang memandang istrinya. "Pas banget," ucap Alisa yang tersenyum lebar. "Ya jelas pas, semalam sudah saya ukur," ucapnya yang tersenyum mesum. "Apanya yang diukur?" tanya Alisa yang besarkan matanya. "Yang tadi kau minta saya pegang," ucapnya. Wajah Alisa memerah seketika memandang suaminya. "Lisa nggak tahu kalau Habib mencoba untuk mengukurnya," ucap Alisa dengan wajah yang teramat merah menahan rasa malunya. "Kamu tidur begitu sangat nyenyak sehingga tidak sadar saat saya mengukurnya, atau kamu merasa sangat keenakan?" ucapnya. Alisa sangat kesal saat mendengar ucapan suaminya. Ingin rasanya ditutupnya mulut suaminya dengan kain. Atar berdiri dari tempat duduknya, mengambil handuk yang ada di dalam lemari. Alisa hanya menutup matanya saat melihat suaminya yang tanpa rasa malu membuka baju di depannya. Chapter 50. Sholat di masjid. Alisa buka matanya saat suaminya sudah pergi ke kamar mandi. Hidupnya oksigen sebanyak-banyaknya dan dipegangnya dadanya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Kenapa Isa seperti orang yang kekurangan oksigen? Bahkan jantung Isa serasa mau lepas. Apa perusahaan yang waktu itu juga punya dia? Jadi dia bukan pegawai CCTV. Isa malu kalau ingat waktu pertama kali jumpa sama dia. Mana sekarang minta dipanggil Habi lagi. Pasti dia malu terlihat tuanya, ucap Alisa yang berbicara sendiri. Alisa memakai mukenanya dan duduk di atas tempat tidur dengan menjuntaikan kakinya ke lantai. "Apa benar dia pegang dada Isa? Ih, dasar om-om genit," ucap Alisa yang mengomel sendiri saat mengingat ucapan suaminya. Alisa tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia juga tidak bisa keluar dari dalam kamar karena tidak pandai buka pintu kamar tersebut. Berulang kali Alisa menang pintu kamar yang tertutup rapat. Alisa menelan air ludahnya ketika melihat suaminya yang keluar dari dalam kamar mandi. Rambutnya yang basah dan diarahkan ke belakang. Alisa memejamkan matanya dan menundukkan kepalanya saat melihat suaminya yang hanya melingkarkan handuk di pinggangnya. Bulir air bekas mandinya masih menempel di kulitnya yang putih dan bersih. Bila dilihatnya wanita genit, sudah pasti wanita itu tidak akan mampu menahan hasrat dirinya. Atar tersenyum tipis memandang istrinya. Dia melenyapkan sarung dan baju kokonya di dalam lemari. "Apa nggak mau lihat suami pasang baju?" ucapnya yang memandang istrinya. "Isa nggak genit," ucapnya masih merasa kesal dengan suaminya. "Lihat suami pakai baju, pahala sayang. Apalagi bila bantu masangkan kancing baju suami," ucapnya sengaja menggoda istrinya. Atar memasang kancing baju kokonya. "Isa nggak mau, Bi. Isa malu, Bi," ucapnya. "Malu kenapa sih? Sudah jadi suami istri itu artinya sudah halal sayang. Bahkan setelah saya berwuduk dan bersentuhan dengan istri, tidak membatalkan wuduk saya," ucapnya yang memandang istrinya. Alisa hanya diam saat mendengar ucapan suaminya. Atar memakaikan pecinya dan menyemprotkan sedikit parfum di bajunya. "Ayo sayang," ucapnya. "Sholatnya di mana, Bi?" tanya Alisa. "Masjid," ucapnya megang tangan istrinya. Alisa berdiri di depan pintu kamar bersama dengan suaminya. "Tempelkan jarinya," ucap Atar saat ia berdiri di depan pintu kamarnya. Alisa mengikuti perintah suaminya. Pintu kamar tersebut terbuka saat Alisa menempelkan sidik jarinya. "Kenapa sidik jari Isa bisa buka pintu?" ucapnya. Pria itu tersenyum saat mendengar pertanyaan istrinya. "Sewaktu kamu tidur, bila saya ingin melakukan itu, saya yakin kamu tidak akan bangun," ucap Atar. Alisa memandang suaminya. Matanya terbuka lebar saat mendengar ucapan suaminya tersebut.
Habib tidak melakukan apa-apa dengan Isa kan? Tanya Alisa yang sudah mulai panik. Menurut kamu? Ucapnya keluar dari dalam kamar sambil menggandeng tangan istrinya. Alisa hanya diam, tak bisa menjawab pertanyaannya. Kalau tahu, Isa bisa buka pintu kamar sendiri. Isa bakal tungguin di luar kamar, sesalnya. Alisa duduk di kursi bagian belakang supir bersama dengan suaminya. Pria itu membawa istrinya ke masjid yang besar yang berada di kawasan perumahan elit tersebut. Alisa memandang masjid mewah tersebut dan memandang pelang nama masjid mewah yang berukuran besar itu. Alisa memandang wajah suaminya. Apa ini Masjid Habib? Tanyanya. Atar menganggukkan kepalanya. Ini masjid punya keluarga kita, ucapnya. Alisa masih diam memandang suaminya. Ia tidak menduga pria teramat kaya tersebut ternyata cukup alim. Sudah azan, kita sholat dulu, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam barisan perempuan. Alisa memandang suaminya ternyata menjadi imam sholat. Alisa sholat di masjid yang diimamkan oleh suaminya. Alisa berdiri di depan pintu masjid menunggu suaminya keluar di dalam masjid. Alisa tersenyum saat melihat suaminya yang keluar dari dalam masjid. Jadi ini siapa Pak Atar? Ucap rombongan pria yang keluar di dalam masjid bersama dengan suaminya saat melihat Alisa. Atar tersenyum menang istrinya yang memakai mukena warna biru muda. Istri saya kemarin menikah sangat terburu-buru. Sebelum ibu mertua menjalani operasi pencangkokan ginjal, makanya tidak sempat memberitahu warga di sini. Insya Allah, bila kondisi mertua saya sudah membaik, acara resepsi akan digelar, ucapnya megang tangan istrinya. Apa Habib memang sering menjadi imam sholat di sini? Tanya Alisa yang berjalan menuruni anak tangga masjid tersebut. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saya selalu mengusahakan sholat subuh di masjid dan menjadi imam. Bila saya sudah sampai di rumah sebelum sholat maghrib, maka saya juga akan sholat di masjid, begitu juga dengan sholat isya, ucapnya. Chapter 51. Sudah sadar. Nurjanah buka matanya secara perlahan-lahan. Matanya mulai menyapu setiap sudut ruangan di warna putih yang merupakan ciri khas rumah sakit. Nur sudah tidak tahu berapa lama ia tertidur. Bahkan saat ini, dia masih mempertanyakan status dan keberadaannya. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Apakah ini surga? Pikirnya saat melihat ruangan warna putih tersebut. Alhamdulillah, ibu sudah sadar, ucap perawat muda yang langsung mengecek kondisinya. Nur masih diam dan memandang ruangan tersebut. Ruangan saat ini tempatinya jauh berbeda dengan kamar tempatinya sebelumnya. Rasanya tidak mungkin putrinya mengambil dia kamar elit. Kenapa ibu tidak memberitahu kami bahwa ibu itu calon mertuanya Pak Atar? Ucap perawat yang tersenyum ramah memandangnya. Nur masih diam tanpa menjawab. Wanita berwajah pucat itu masih mengumpulkan segala macam ingatannya. Ibu mau minum nak, ucapnya. Maaf bu, ibu belum bisa minum banyak, ucap perawat memberikan air putih dalam gelas bening. Air yang diisinya hanya seperempat dari gelas tersebut. Tidak apa, terima kasih ya nak, ucapnya minum air hangat itu dengan sedotan. Iya bu, ucap perawat yang meletakkan gelas kosong di nakas. Apa yang terjadi dengan ibu nak? Ucap Nur yang masih belum memahami kondisinya. Alhamdulillah, ibu baru selesai melewati proses operasi pencangkokan ginjal, ucap perawat muda itu menjelaskan. Operasi pencangkokan ginjal, ucap Nur keheranan. Iya bu, ucap perawat yang berwajah manis tersebut. Nur diam menang kedua perawat muda tersebut. Nur masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Operasi pencangkokan ginjal bukankah sangat mahal? Terakhir kali yang diketahuinya, dokter menyarankan untuk mengangkat satu ginjalnya.
biaya yang dikeluarkan puluhan juta. Nur menanyakan tanggal, hari, dan tahun. Bahkan dia menanyakan siapa dirinya. Nur takut dia terjebak di tubuh orang yang lain. Perawat tersebut menjawab semua pertanyaannya, sehingga Nur yakin bahwa saat ini tubuh ini memang miliknya. Ibu masih tidak mengerti dengan operasi pencakokan ginjal, nak, ucap Nur setelah cukup lama dia diam. Ibu mendapat pendonor ginjal yang cocok, sehingga bisa dilakukan operasi pencakokan ginjal, ucap perawat tersebut. Di mana putri ibu, nak? Ucap Nur yang meneteskan air matanya. Dia sudah tidak tahu apa yang dilakukan oleh putrinya untuk menyelamatkan nyawanya. Nur takut putrinya yang menjadi pendonor ginjal untuknya. Putri ibu akan datang ke sini besok pagi, ucap perawat tersebut. Nur menganggukkan kepalanya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana saat ini kondisi putrinya. Nur mengusap air mata yang mengalir saat membayangkan apa yang dilakukan oleh putrinya untuk menyelamatkan hidupnya. Nur memandang dokter yang masuk ke dalam ruangan perawatannya. Dokter Asril tersenyum memandangnya. Alhamdulillah, operasi kita berjalan lancar ya Bu Nur Janah, ucapnya dengan sangat sopan. Nur hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar perkataan dokter tersebut. Untuk biaya operasi ini berapa, Dok? Ucapnya memandang dokter tersebut. Untuk pencakokan ginjal, biayanya sangat tinggi, dan itu bukanlah hal yang berat bagi menantu ibu, kan? Ucap dokter Asril sambil tersenyum. Nur diam memandang wajah dokter tersebut. Dia masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi saat ini. Nur diam saat dokter itu meriksa tubuhnya. Setelah kondisi ibu membaik, ibu akan langsung melakukan terapi agar bisa secepatnya berjalan kembali, ucap dokter Asril. Apa saya masih bisa berjalan? Ucap Nur. Insya Allah bisa. Saat kami melakukan pemeriksaan, kelumpuhan yang ibu alami tidak bersifat permanen, ucap dokter Asril menjelaskan. Nur menganggukkan kepalanya. Mau jalan-jalan, lihat-lihat rumah kita enggak? Ucap Atar menang istrinya setelah kembali dari masjid. Boleh Bi, ucap Alisa yang begitu sangat senang bisa keluar dari dalam kamar yang buatnya serasa sulit untuk bernafas. Sebentar ya, saya ganti baju dulu, ucapnya mengusap kepala istrinya. Iya Bi, apa Mama sudah sadar? Ucap Alisa memegang tangan suaminya dan memandang wajah suaminya. Atar tersenyum tipis saat melihat istrinya memegang tangannya. Sudah, jam 2 malam tadi, Mama sudah minum dan juga makan bubur pagi ini, ucapnya memandang istrinya. Alisa begitu sangat senang saat mendengar ucapan suaminya. Alisa memeluk suaminya. Bi, makasih ya, ucapnya. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sebentar ya, saya ganti baju sebentar, ucapnya yang mencium kening istrinya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dibukanya mukenanya dan duduk di atas tempat tidur tanpa berani memandang suaminya yang sedang membuka bajunya. Atar mengganti baju kokonya dengan baju kaos dan celana training. Pria itu memakai sepatu sport. Ayo, ucapnya yang memegang tangan istrinya. Chapter 52. Black Card. Atar mengganti baju kokonya dengan baju kaos dan celana training. Pria itu memakai sepatu sport. Ayo, ucapnya yang memegang tangan istrinya. Iya Bi, ucap Alisa berdiri dan berjalan di sebelah suaminya. Atar mengajak istrinya ke taman belakang rumahnya. Kamu duduk aja di sini, saya mau lari pagi, ucapnya. Iya, ucap Alisa tersenyum memandang suaminya. Alisa duduk di gazebo sambil memandang suaminya berlari pagi,
mengelilingi taman belakang rumah. Alisa memandang taman di belakang rumah yang begitu sangat besar. Taman itu begitu sangat terawat, dengan bunga-bunga dan pohon-pohon yang membuat taman itu begitu sangat nyaman. Atar duduk di sebelah istrinya setelah capek melakukan lari pagi. "Udah capek ya?" tanya Alisa. Atar menganggukkan kepalanya. "Mau mijat?" ucapnya sengaja menggoda istrinya. "Enggak," jawab Alisa tidak berani memandang wajah suaminya. "Ke kamar yuk," ucapnya setelah duduk beberapa menit. "Iya Bi, kita langsung siap-siap ya Bi," ucap Alisa sudah tidak sabar ingin ke rumah sakit melihat kondisi mamanya. "Iya, cepetan," jawab Atar sambil mencium bibir istrinya. Wajah istrinya kembali memerah saat ciuman mendarat di bibir lembut istrinya. "Kenapa?" tanya Atar. "Kalau mau cium, kasih aba-aba Bi," ucapnya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. "Bi, apa Isa boleh minta duit?" ucap Alisa yang begitu sangat ragu untuk minta uang kepada suaminya. Atar menganggukkan kepalanya, bertemu kartu warna hitam dari dalam dompetnya. "Kamu pakai ini bila ingin berbelanja. Kau boleh beli apa saja," ucapnya menjelaskan kepada istrinya. Alisa memegang kartu yang berwarna hitam tersebut. "Isa nggak tahu ini kartu apa Bi. Di kantin kampus nggak diterima ini. Di pom bensin juga nggak pakai ini," ucap Alisa yang bolak-balik kartu hitam di tangannya. Atar tersenyum saat memandang istrinya. Setelah itu sudah berpenampilan rapi, siap untuk berangkat ke kantor. Begitu juga dengan istrinya yang sudah terlihat sangat cantik dengan memakai long dress warna biru pekat dan sweater hitam. Atar sengaja mencari istrinya pakaian yang sopan. "Kamu nggak perlu isi bensin ke kampus. Nanti ke kampus sama saya," ucapnya. "Isa jadwal kuliahnya jam 10 Bi. Isa mau ke rumah sakit dulu jagain mama. Dan setelah itu Isa baru ke kampus. Nanti ke kampusnya pakai motor aja Bi," ucap Alisa menjelaskan. Atar menganggukkan kepalanya. Ia sudah mengerti apa dimaksud oleh istrinya. Pria itu berjalan ke lemari dan mengambil uang dalam berangkas besi yang ada dalam lemari pakaian. Atar memegang satu kepok uang di tangannya. "Ini," ucapnya yang meletakkan uang itu di tangannya. Alisa memandang uang yang masih memiliki ikatan bank yang tertulis 10 juta rupiah. Alisa mengambil lembaran paling atas uang itu dan memberikan sisanya kepada suaminya. Atar memandang istrinya. "Hanya segitu?" tanyanya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. 100.000 ini sebenarnya bisa tahan 1 minggu, ucapnya. Atar memandang istrinya. "Minyak motor Isa lumayan irit Bi, diisi 20.000. Kalau dipakai cuma untuk ke kampus dan pulang ke rumah bisa tahan selama 1 minggu. Maka di kantin juga paling banyak palingan 20.000, ucapnya menjelaskan. Atar hanya tersenyum memandang wajah istrinya tersebut. Atar kembali memberikan uang itu ke tangan istrinya. "Sisanya kau pegang saja. Nanti bila habis kasih tahu. Ini juga kamu pegang," ucapnya memberikan black card tersebut. Alisa memandang suaminya. "Apa ini untuk Isa?" ucap Alisa memandang wajah suaminya. "Ya boleh," ucap Atar. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Kalau gitu Isa tambah 2 lembar lagi ya Bi. Isa mau traktir teman di kampus. Soalnya mereka sering traktir Isa," ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya. "Di bawah 1 juta juga nggak apa," ucapnya. Dengan cepat Alisa menggelengkan kepalanya. "Segini aja sudah cukup Bi," ucapnya.
Atar tersenyum menang istrinya dan mengusap kepalanya. Morning kiss-nya mana? Ucapnya. Alisa diam saat mendengar pertanyaan dari suaminya. Wajahnya kembali memerah. Bi, tukaran ya? Pintanya tanpa berani menang wajah suaminya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Dipeluknya tubuh istrinya yang hanya diam tanpa bergerak. Dipeluknya jarinya dagu istrinya dan mengangkat wajah istrinya. Atar menempelkan bibirnya di bibir istrinya. Pria itu mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Atar melepaskan tautan bibirnya dan tersenyum menang wajah istrinya. Dikecupnya ke istrinya dan juga pipi istrinya kanan dan kiri. Alisa hanya diam menang wajah suaminya. Atar memberikan pipinya kepada istrinya. Sebagai tanda pria itu meminta untuk dicium oleh istrinya. Dengan malu-malu Alisa mencium pipi suaminya.